Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi aplikasi komputer 2. Ini adalah pertemuan terakhir ya menjelang UAS. Jadi ini kita akan isi dengan kisi-kisi latihan soal untuk UAS ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan UASnya sambil menonton video ini ya, jadi akan mudah sekali. Nanti juga saya akan sediakan bahan-bahan dan soalnya yang akan di-share menyusul ya. Yang perlu diingat adalah teman-teman harus mengumpulkan si jawabannya nanti tepat waktu ya, karena kalau melebihi waktunya nanti itu linknya akan saya tutup, jadi teman-teman tidak akan bisa menyetorkan jawabannya ya. Oke, kita akan mulai saja latihan soalnya. Silahkan dipersiapkan Photoshopnya. Ya, di sini saya sudah punya halaman pertama. Untuk soal pertama yaitu membuat kolase ya. Jadi silakan disiapkan dulu kertas A4-nya. Kalau sudah ada kertas A4, kita masukkan fotonya. Ya, fotonya dibuat sebesar si kertas ya. Di Ctrl T saja. Kemudian ya bikin seperti ini. Ini gambarnya saya close dulu. Kalau sudah, kita cari gambar yang lainnya. Nanti disediakan gambarnya ya, jadi teman-teman tidak perlu browsing lagi. 1, 2, oke. Nah, ini sudah ada dua gambarnya. Yang pertama kita siapkan sebelum memindahkan gambar tersebut adalah membuat frame ya, membuat frame foto. Kita gunakan rectangle tool, warna putih saja. Oke, warna putih. Ya, ini agak loading. Kalau sudah, kita bikin lagi satu lagi. Kita bikinnya model Polaroid ya. Jadi sediakan sedikit space di bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Ini saya kasih warna yang berbeda supaya kelihatan ya. Nah, kira-kira posisinya seperti itu. Silahkan dipindahkan satu fotonya dulu. Oke. Masih ingat cara masukin foto ke dalam frame atau ke dalam objek? Ya betul, klik kanan di layarnya, kemudian create clipping mask. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin menggeser atau ingin memiringkan, aktifkan dulu ketiga layer ini, layer 2, rectangle 2 dan rectangle 1. Kita gunakan shift ya, Ctrl T. Nah, kemudian tinggal dimiringkan seperti itu. Oke ya. Sekarang kita akan bikin satu lagi frame-nya.
Kalian bisa menggandakan yang sebelumnya atau bikin lagi ya, tapi ini saya bikin lagi aja ya. Oke, seperti itu. Saya kasih warna yang beda lagi, tapi nanti teman-teman nggak ngasih warna juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, karena nggak akan berpengaruh. Sorry, ini tadi belum ikut muter. Oke ya, kita kembali ke frame yang kedua. Sekarang masukkan gambar yang lain. Create clipping mask. Oke, seperti itu. Jangan lupa seleksi ketiga-tiganya. Gunakan Shift ya. Ctrl T. Kemudian dimiringkan. Sudah, bentar. Oke, jadi tapi ini belum beres ya. Kita kasih satu sentuhan lagi. Ini gambarnya saya close dulu. Kita kasih satu sentuhan lagi. Sekalian bikin new layer ya. Ini create a new layer, layar kosong. Nah, kemudian bikin seleksi kotak persegi panjang ya. Kita gunakan ini rectangular mark itu. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kalau sudah, kita kasih efek gradient. Lihat di atas ini ya. Gradiennya kita pilih yang hitam ke transparan. Tapi ini nggak ada ya hitam ke transparannya, karena di bawahnya yang foregroundnya masih yang putih ya. Jadi pertama rubah dulu foregroundnya ke hitam. Kita bisa klik kotak yang kecil ini, hitam putih, hitamnya di atas, putihnya di bawah ya. Nah, kalau sudah, nanti dia baru ada nih di sini nih yang black to transparent atau foreground to transparent. Kemudian kita tarik garis di seleksi persegi tadi. Nah, kalau kurang bisa tambahkan ya. Nah, seperti itu. Ctrl D. Silakan ditulis namanya ya. Misalnya siapa namanya ya? Santi aja ya. Nah, gitu. Nanti silakan fontsnya bebas lah ya. Fontsnya bebas. Kemudian di save ya. Ya, misalnya cukup seperti itu. Nanti di save ya. Save-nya biasa. Kita kasih format JPEG ya. Save as. Ini entah kenapa jadi agak lama ini ya. Terlalu berat ini. Nah, misalnya kasih nama misalnya soal 1 ya. Save as type-nya JPEG saja. Kemudian di save ya.
Nah, nanti file inilah yang diupload ke link yang sudah disediakan. Saya rasa teman-teman sudah pernah mencobanya dulu waktu mengumpulkan tugas ya. Jadi tidak akan terlalu kesulitan untuk mengupload jawaban-jawabannya ya. Oke, sekarang kita untuk soal kedua, yaitu membuat apa ya namanya ya, frame ya. Seperti tadi, cuma sekarang ini akan lebih banyak frame-nya. Jadi silakan bikin dulu kertas A4, kemudian dibuat landscape, di rotate ya, kita kasih background, ini hitam saja misalnya. Ini kalau sudah, kemudian masukin foto satu buah. Ini fotonya yang ada saja ya. Nanti kalau UAS fotonya akan disediakan ya. Nah, seperti ini. Pindahkan gambarnya ke kertas A4 tadi. Ctrl T ya, supaya bisa memenuhi kertas. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat frame ya, menggunakan rectangle tool. Bikin seperti ini saja. Nah, seperti ini cukup ya. Ini sebenarnya pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, cuman agak sedikit berbeda ya, tapi secara prinsip sama ya. Rectangle satunya kemudian dipindahkan ke bawah layer 1 ya. Kemudian layer satunya kita aktifkan, kemudian di clipping mask supaya masuk ke kotak tadi, jadinya seperti ini. Kalau sudah, aktifkan kedua layer tadi, layer 1 dan rectangle satunya diaktifkan. Kemudian kita jadikan sebuah grup ya. Jadi klik kanan, kemudian group from layers. Seperti ini, oke. Kemudian di duplikat grupnya, dibuka. Nah, aktifkan rectangle 1. Rectangle satunya kemudian dipindahkan seperti ini. Oke ya. Ini saya panjangkan lagi.
jadinya seperti ini. Tutup grup satu kopinya, duplikat lagi, gunakan Ctrl J, buka, aktifkan rectangle 1, pindahkan. Nah, pindahkan seperti ini. Tutup lagi, Ctrl J lagi. Ya, diulangi saja terus langkah-langkahnya ya. Oke, seperti itu prinsipnya. Nanti akan dikasih contoh lagi untuk soalnya khusus ya, dan gambarnya juga akan disediakan. Oke, cukup. Jadi untuk soal kedua simpel sekali, kita hanya membuat gambar seperti ini dengan cara tadi ya, seperti biasa. Jawabannya di save saja, kemudian dikasih nama nanti soal 2 ya. Untuk soal ketiga kita akan bikin pas foto, sama kita akan bekerja di kertas A4 lagi. Kemudian kita bikin frame untuk pas fotonya, file new. Misalnya nanti soalnya dikasih ketentuan bahwa ukuran pas fotonya adalah 4x6 ya. Nanti bisa berbeda ya, tapi ini contoh saja, misalnya 4x6. Kemudian masukkan fotonya. Dipaskan pakai Ctrl T. Kalau sudah, jangan lupa sebelum dipindahkan kita gabungkan dulu layer 1 dengan backgroundnya ya. Kita gunakan apa? Kita gunakan Ctrl E ya. Untuk menggabungkan layer gunakan Ctrl E. Kemudian pindahkan saja ke kertas. Supaya cepat nanti pekerjaannya, biasakan gunakan shortcut ya. Oke, gandakan, gunakan Ctrl J, geser, kemudian kasih jarak. Gunakan keyboard, tanda panah di keyboard untuk memberi sedikit jarak ya. Kita tempelkan dulu, kemudian klik misalnya 2 kali tanda panah di keyboard. Ctrl J lagi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian gabungkan layer 1 copy 3, layer 1 copy 2, layer 1 copy sama layer 1 ya. Jangan digabung sama backgroundnya. Ctrl E, Ctrl J lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ctrl J lagi. Oke, sekarang coba ganti warna backgroundnya ya. Jadi di foto yang baris ketiga ini kita akan kasih backgroundnya misalnya berwarna biru ya. Klik warna biru,
Kemudian pilih paint bucket. Nah, lihat di atas ini contiguous-nya dihilangkan checklistnya ya. Kemudian diklik di merahnya ya. Ya, otomatis yang warna merahnya akan berubah menjadi biru. Kemudian Ctrl J lagi. Untuk baris foto yang terakhir, kita akan kasih efek hitam putih. Apakah bisa caranya? Ya, tinggal Ctrl Shift U ya. Ctrl Shift U saja. Sudah beres. Silakan di save ya. Oke, untuk soal yang keempat, ini kita akan apa ya istilahnya ya, memperbaiki gambar. Jadi contohnya kita akan menghilangkan objek yang tidak diinginkan ya. Masih ingat pakai apa? Betul, kita akan menggunakan clone stamp tool ya. Clone stamp tool. Tapi sebelumnya ada sedikit tambahan. Kalau objek yang ingin dihilangkan itu kecil ya, misalnya si gambar ini ya, lentera ini ya, bisa dilihat. Ya, si lentera ini misalnya kita bisa menggunakan alat ini, namanya spot healing brush tool ya. Jadi coba kita tutupi dulu, diseleksi seperti ini. Nah, kemudian lihat hasilnya, hilangkan ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau objek-objeknya kecil dan background di sekelilingnya mendukung ya, atau leluasa. Nah, sekarang bagaimana kalau menghilangkan objek yang agak besar? Maka kita gunakan yang clone stamp ya. Misalnya nanti soalnya adalah menghilangkan si menara ini ya. Untuk clone stamp, klik kanan, ukur size-nya. Kalau ingin cepat ya bisa gunakan yang besar seperti ini ya, ukurannya ya, ukuran capnya. Oke, kemudian klik ALT di backgroundnya, kemudian ditutupi ya. Kalau sudah mentok, ALT klik lagi. Oke, ALT klik lagi. Seperti itu ya. Nanti silakan bagaimana supaya hasilnya tidak terlalu terlihat editannya ya. Ini cukup mudah, jadi silakan mau gunakan healing brush, spot healing brush, atau gunakan clone stamp tool. Silakan gunakan yang mana yang paling bagus nanti hasilnya ya. Soal selanjutnya adalah membuat
animasi. Nanti gambarnya disediakan juga, mungkin berbeda dengan yang ini ya, tapi nanti silahkan bebas mau seperti apa animasinya, gerakannya seperti apa ya, silahkan bebas ya. Yang pasti tidak mungkin sama dengan yang teman yang lain ya. Jadi jangan coba-coba mencontek yang lain. Silahkan dikombinasikan sendiri ingin seperti apa gerakannya ya. Yang pasti gambarnya sudah disediakan. Kita masukkan dulu objeknya. Ini saya pakai yang sudah pernah dicontohkan. Ya, ukurannya disesuaikan dulu. Kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kecil ya, disesuaikan dulu. Ctrl T dulu. Oke, seperti ini. Kemudian caranya adalah ke window, kemudian timeline, create frame animation ya. Jadi di sininya tanda panah ke bawah, pilih yang create frame animation, kemudian diklik. Nah, seperti itu. Langsung saja gandakan framenya. Nah, kalau sudah digandakan, di frame yang selanjutnya objeknya kita pindahkan ya, seperti itu. Gandakan lagi, pindahkan lagi. Nah, seperti itu ya. Kita mainkan di sini ya, kalau di layernya ya. Nah, kalau ingin coba melihat animasinya, misalnya dikasih waktu masing-masing framenya 0,2 second, supaya nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat ya. 0,2 masing-masing. Kemudian kita pilih yang pengulangan forever di sini, kemudian di play. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau sudah, kalau yang ini tidak, jangan di save as biasa ya. Jadi kemudian pilih yang export ya, kemudian save for web. Oke, save for web seperti ini. Tidak ada yang perlu dirubah, langsung saja di save ya. Misalnya kasih nama, ini soal berapa nih? Soal 5 misalnya ya. Soal 5 ya, kemudian langsung saja di save. Sudah beres ya. Oke, cukup itu 5 soal yang dikasih kisi-kisinya. Nanti ada satu soal tambahan, yaitu membuat iklan ya. Contohnya akan kita kasih, cuma kalau iklan ini
Silakan cari bahannya sendiri, kemudian cari teksnya sendiri ya. Jadi tiap orang tidak akan bisa membuat hasil yang sama persis, pasti beda ya. Bikin iklannya yang sederhana saja, yang penting ada gambar produknya, kemudian ada nama mereknya, kemudian ada semacam jargonnya ya. Nanti ada contohnya. Dulu juga teman-teman pernah bikin sebenarnya yang yang tentang susu itu ya. Nah, bikinnya seperti itu di kertas A4. Jadi total kita punya 6 soal. Soalnya nanti akan diberikan menyusul ya. Oke teman-teman, cukup pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.